الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakirah kita dan ini insyaallah bahasan terakhir di pembahasan mengenai taharah. Dan mungkin selanjutnya nanti kita akan masuk ke pembahasan mengenai ahkamus shalah, yaitu membahas tentang hukum-hukum salat. Minggu yang lalu sebagian sudah kita bahas mengenai larangan-larangan bagi orang yang junub. Orang junub ini orang yang seperti pernah berkumpul dengan suami istri, itu otomatis orang itu junub keadaannya, mengandung hadas besar. Atau orang yang keluar maninya itu mengandung hadas besar. Maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dibuat oleh dia yang kaitan tentang amal ibadah atau amal agama. Kemarin sudah kita bahas yang diharamkan kepada orang junub itu ada berapa? Kemarin ada 5. Pertama sholat, itu tidak boleh. Mau sholat fardu atau sholat sunnah tidak boleh. Kalau dia mau sholat harus mandi junub dulu, mandi janabah dulu, mandi suci dulu, baik laki-laki ataupun perempuan. Mau sholat sunnah ataupun sholat fardu. Mau sholat yang hukumnya ain, fardu ain atau yang kifayah. Kalau fardu ain ya sholat 5 waktu itu, atau fardu kifayah seperti sholat jenazah. Sholat jenazah pun tidak boleh dikerjakan ketika orang itu dalam keadaan hadas besar atau junub. Kemudian juga yang kedua kemarin membaca Al-Quran tidak boleh hukumnya, baik secara jahar, keras suaranya sampai didengar oleh orang kiri kanan kita, atau sir, atau yang didengar oleh kita saja. Itu enggak boleh membaca Al-Quran, baik yang didengar oleh telinga kita saja atau orang lain dalam keadaan kita junub. Jangankan membaca, memegang, menyentuh aja enggak boleh, baik satu huruf ataupun satu ayat, apalagi satu surat. Kalau satu hurufnya misal ba itu kita baca ba itu, tapi kita niatkan baca Al-Quran, berdosa. Disebutkan ayatan kanat aw harfan sirran aw jahran, apalagi satu ayat seperti bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillah, bukan satu ayat itu, apalagi seperti itu, lebih lagi tidak boleh, apalagi sampai satu surah. Dan dikeluarkan dari Al-Quran yaitu membaca Taurat ataupun Injil ataupun Zabur, itu gimana hukumnya? Tidak apa-apa kalau itu, walaupun itu kalam Allah, kitab Allah, Taurat, Injil, Zabur itu, tapi sudah enggak dipakai lagi. Sudah enggak dipakai lagi, dan itu juga tidak diturunkan kepada kita. Maka statusnya Taurat, Injil, Zabur itu kita bacanya ataupun megangnya dalam keadaan kita junub tidak mengapa, bahkan sampai tidak makruh, tidak sampai makruh. Kemudian adzkarul Quran fatahillu la biqasdil Quran. Tetapi kalau ada zikir-zikir dalam buku-buku atau dalam kitab-kitab tapi mengambil dari Al-Quran, itu gimana? Nah, zikir-zikir yang mengandung ayat Al-Quran itu boleh kita baca, tetapi niatnya bukan baca Al-Quran, niat zikir atau niat doa. Seperti misal dalam tadi dibaca imam tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebagian ayat itu tuh ayat Al-Quran itu, sebagiannya itu. Nah, tetapi kalau kita baca itu niat doa, tidak, kita berdosa. Atau kita baca doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, itu kan ada dalam Al-Quran itu. Tapi kalau kita niatkan doa itu atau zikir, nah, tidak berdosa. Tapi jika kita niatkan itu lafaz-lafaz itu yang ada di kitab mungkin, terus kita niatkan Al-Quran,
berdosa. Makanya fatahillu la biqasdil Quran, halal hukumnya membaca doa-doa yang mengandung ayat Al-Quran dengan niat bukan membaca Al-Quran tapi niat zikir. Kemudian yang ketiga, menyentuh mushaf dan membawanya. Menyentuh saja enggak boleh bagi orang junub, apalagi sampai membawanya Al-Quran, lebih lagi keharamannya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh dibawa Al-Quran oleh orang-orang yang suci, apalagi sampai membawa, menyentuh saja tidak boleh. Kemudian juga yang keempat, tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Tawaf ini yang kita keliling Ka'bah itu, jelas tidak boleh. Masuk masjid aja orang junub itu tidak diperbolehkan, apalagi sampai tawaf, baik itu tawaf sunnah ataupun tawaf rukun ataupun tawaf wajib. Seperti tawaf rukun itu seperti tawaf ifadah, wajib seperti tawaf wada, dan nafil sunnah seperti tawaf qudum, itu semua tidak diperbolehkan dikerjakan oleh orang junub. Kalau mau mandi janabah dulu. Kemudian yang terakhir yaitu berdiam di masjid, itu tidak boleh bagi orang junub. Orang kalau tidur di masjid siang-siang bangun-bangun, biasa Ramadan junub, jangan tidur, langsung keluar masjid. Tidur di luar, jangan sampai tidur di masjid, kecuali kalau memang ada darurat. Misal kita kemalaman, perjalanan, rombongan, kemudian nggak ada tempat, ada masjid saja di sana, kita tidur di sana, kemudian tengah malam kita junub. Nah, dalam darurat seperti ini, kalau kita keluar nanti karena kita ini nggak kenal kampung itu, bisa-bisa kita kena curi atau kena rampok dan sebagainya. Walaupun junub, tetap kita diperbolehkan dan diam di masjid karena darurat, Tapi kalau nggak ada darurat, nggak ada masalah, nggak apa-apa, kalau junub tetap aja di masjid, berdosa. Di sini illa liladzuratin, kecuali karena ada darurat. Kaman ihtalama fil masjid, sebagaimana orang yang mimpi basah di masjid, wa ta'adzara khurujuhu minhu, dan teruzur dia keluar dari masjid, dia khaufi ala nafsihi, karena takut atas dirinya nanti ada perampok, au malihi, atau atas hartanya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian orang yang bolak-balik ke masjid, misalnya ada orang kerja di masjid dia junub, itu bagaimana? Tetap juga tidak boleh, karena kalau dia tahu dirinya kerja di masjid, ya mandi aja dulu, mandi suci baru. Karena termasuk orang mondar-mandir ke masjid itu kalmukti, seperti orang yang berdiam di masjid atau merebot. Misalnya ada merebot yang tugasnya di masjid, kok tiba-tiba dia habis hubungan dengan istrinya di rumah atau mungkin junub, dia mandi dulu, jangan masuk masjid, karena dia dibersihkan masjid dalam keadaan junub. Tidak boleh, harus dia mandi terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu larangan bagi orang yang muhdis. Kalau yang lalunya orang haid, larangannya bagaimana wanita haid, apa saja. Kemudian yang kemarin itu orang junub. Junub ini orang yang mengandung hadas besar, harus mandi dulu, namanya ibadah, gawe ibadah. Nah, sekarang yang kita akan bahas ini bagi orang yang muhdis, hadas kecil. Orang yang hadas kecil, yang mengandung hadas kecil, yang disucikan dengan kita berwudu atau bertayamum, itu ada larangan-larangan yang tidak boleh dia buat. Orang muhdis, maka kita misal lamun tawah ngentut, keluar angin dari belakang gitu, maka ada sebagian perintah-perintah Allah itu nggak boleh kita kerjakan, harus kita wudu dulu. Paham ya? Kalau yang kemarin kan mandi karena junub, kalau sekarang ini disucikan dengan wudu, baru boleh kita buat amalan-amalan tersebut. Apa saja ya disebutkan di sini? Wa yahrumu 'alal muhditsi, dan diharamkan atas orang-orang yang sedang hadas, hadasan asghara, yaitu yang mengandung hadas kecil, yang bisa disucikan dengan wudu atau tayamum kalau enggak ada air. Salah satu asya'a, ada 3 perkara, ada 3 hal yang tidak boleh dibuat oleh orang-orang yang dalam keadaan mengandung hadas kecil. Yang pertama as-salatu, salat. Tidak boleh sembahyang kita kalau kita dalam keadaan hadas kecil.
Dari sembahyang harus wudu. Kamu sampai mengatakan aku kanggo ku sembahyang walaupun aku dalam keadaan ndik berduwe wudu. Nah, orang yang mengatakan segini kalau dia sengaja berarti dia mempermainkan hukum Allah. Istihza bi ahkamillah ini haram hukumnya, bisa menyebabkan orang terkeluar dari agama. Karena larangan, dalilnya dalam Al-Quran banyak, dalam hadis Nabi banyak bahwa tidak boleh orang itu sholat kalau dia dalam keadaan hadas, baik hadas kecil dan hadas besar. Dalilnya dalam hadis Nabi, la yaqbalu as-salata la yaqbalu as-salata bi ghairi tahurin. Tidak akan diterima ya as-salatu, salat bi ghairi tahurin, dengan tanpa bersuci. Jadi salat tidak akan diterima oleh Allah sebelum kita dalam keadaan suci. Wuduk dulu kalau hadas kecil, atau mandi kalau hadas besar, baru boleh salat. Wala sadaqata bi ghairi bululin, dan tidak akan diterima sedekah dari harta bulul. Harta bulul ini harta apa namanya? Korupsi. Jadi nggak akan diterima sedekah dari harta korupsi. Misal pejabat-pejabat, apapun itu jabatannya, kalau dia sedekah dengan harta korupsi, korupsi ini harta yang diambil dari yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Misal dia ada proyek diberikan oleh mandat oleh negara gawe ini, tapi dia ambil sebagian untuk dirinya tanpa izin pemimpin atau yang kasih izin tersebut, itu namanya korupsi. Maka orang sedekah seperti itu tidak akan diterima oleh Allah. Seperti orang yang sholat tanpa wudu, sama juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqbalus shalah bi ghairi tahurin wala sadaqata bi ghairi bululin, tidak akan diterima. Maka caranya gimana kalau mau sah salat kita? Ya wudu dulu. Paham ya? Termasuk juga yang enggak boleh, yang berkaitan tentang salat juga khutbah. Khutbah itu harus suci. Misal kalau ada khotib Jumat, kok dia batal, maka batal sudah khutbahnya. Paham ya? Batal sudah khutbahnya. Karena apa? Khutbah itu juga rukun. Khutbah itu rukun. Khutbatani maqamu raka'ataini, kata Nabi. Dua khutbah Jumat yang dua itu, entah yang pertama dan yang kedua itu kedudukannya maqamu raka'atain, sebagai pengganti 2 rakaat salat Jumat. Jumat itu kan salatnya 2 rakaat, mengganti tempat salat zuhur. Nah, 2 rakaatnya itu menggantikan posisi 2 rakaatnya sebagai zuhur, itu menggantikan posisi khutbah yang 2. Hanya orang kalau batal khutbahnya, maka harus dia wudu dulu. Makanya Jumat, rakaat pertama Jumat itu rakaat pertama, rakaat kedua Jumat itu rakaat pertama salat zuhurnya. Nanti rakaat kedua salat zuhurnya itu diganti dengan 2 khutbah. Makanya Nabi sabdakan, khutbatani maqam raka'atain. 2 khutbah itu menduduki posisinya 2 rakaat. Rakaat salat zuhur yang kedua. Tapi karena diganti Jumat, ya Jumatnya 2 rakaat. Nanti pengganti 2 rakaat yang keduanya 2 khutbah tersebut. Maka harus sama-sama dalam keadaan suci dari hadas. Enggak boleh kalau khutbah, kalau dia kentut, jangan lanjutkan khutbahnya, batal sudah itu. Harus diganti atau dia wudu lagi. Kemudian juga bisa tidak boleh itu sujud tilawati, sujud tilawah juga enggak boleh. Sujud tilawah ini kan sujud karena kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Misal kita baca Al-Quran, kemudian kita dengar firman Allah dibacakan yang kaitan tentang sujud, maka kalau kita enggak berhadas, maka jangan kita ikut sujud. Tidak boleh. Termasuk juga
sujud syukur juga nggak boleh. Jadi sujud syukur itu bukan mentang-mentang kita dapat nikmat terus kita syukur, langsung syukur sujud, tidak seperti itu. Dia ada ketentuannya, ada tertibnya. Kan sujud syukur ini kita biasa kerjakan itu dengan dua hal, asbab dua hal. Pertama karena dapat nikmat. Nah, biasa kan mau gajian no anggapkan nikmat kocek ya, gajian setiap bulan mau ada satu setiap bulan mau ada 1.000.000 atau 500, no, kan biasa anggapkan nikmat biasa. Tapi lamun ada kelebihan mungkin bonus tiba-tiba teben atau nikmat tiba-tiba mau ya buat sujud syukur. Bisa kedua karena terselamat dari bala, misal ada kebakaran atau mungkin ada tabrakan, orang kena kok kita nggak kena, selamat. Nah itu kita sujud syukur. Nah itu ada caranya, nggak mentang-mentang kita langsung sujud, nggak, ada syaratnya. Yang ini juga kalau tidak penuhi syaratnya kok kita sujud syukur bisa berdosa. Minimal ada 7 katanya syaratnya sujud syukur itu. Yang pertama harus ada wudhu, kita sujud syukur itu harus ada wudhu. Biasakan sekarang nih pemain-pemain bola atau pemain-pemain tinju itu kan menang langsung sujud syukur, terus selananya sampai betis, terus narak uduknya, terus kadang dia menghadap kiblat. Itu nggak seperti itu sujud syukur itu. Dia ada aturannya, tertibnya. Minimal ada 7. Pertama, orang sujud syukur itu harus tutup aurat, karena dia menghadap kepada Allah. Ini kadang pemain-pemain tinju itu kan karena awam mungkin selananya sampai sini, menang tinju langsung sujud menghadap kepada Allah kayak begitu. Ya, yang pertama harus tutup aurat, kemudian harus dalam keadaan suci, karena kedudukannya seperti sholat itu harus dalam keadaan suci. Kemudian tutup aurat, kemudian apa lagi? Kemudian menghadap kiblat sujudnya, bukan semau-maunya hadap kemana, dan menghadap kiblat. Kemudian apa? Niat memang sujud untuk syukur. Kemudian apa? Ada ketenangan ketika sujud itu, ada dibaca ya minimal subhana rabbiyal a'la. Kemudian nanti bangkitnya dari sujud syukur itu salam kiri kanan, baru selesai. Bukan langsung dapat nikmat sujud habis itu langsung berdiri langsung cium uang yang dia dapat, ya seperti itu. Di sujud syukur itu ada tertibnya, harus tutup aurat, harus ada wudhunya, harus ada menghadap kiblatnya. Kemudian ada doa-doanya ketika sujud itu. Nanti selesai itu bukan langsung berdiri, duduk salam, namanya syukur. Itu disebutkan oleh para ulama. Paham ya? Kan disebutkan di sini wa ziyada ilaiha khutbatul jum'ati wa sajadatul tilawati wa syukri. Itu juga tidak boleh dikerjakan kecuali kita dalam keadaan suci. Lamun mau nikmat misalnya itu nih berhadas saat dimantu wudhu misalnya, tapi yang ternikmat ini sujud syukur, ucapkan alhamdulillah, dia langsung sujud syukur, dia tahu kena malah berdosa. Paham ya? Jadi seperti itu. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima salah seorang dari antara kalian salatnya kalian jika dia hadas sehingga dia bersuci. Jadi seperti itu tidak boleh. Maka kalau sudah kita batal, sudah kencing ataupun kentut, nah kalau kita mau sholat, mau apa tadi itu, sholat sunnah, mau sholat fardu, apalagi kemudian sholat khutbah, boleh tilawah, sujud syukur, harus dalam keadaan wudu. Terus namun sholat jenazah gimana? Kalau orang hadas kecil, dia teman mau diwudu, terus dia milu sembahyang jenazah, bagaimana hukumnya? Nah kalau kita mazhab kita ya tetap harus dalam keadaan wudu. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat diperbolehkan, karena sholat jenazah itu kan doa, bukan sholat sebenarnya. Seperti mazhabnya Imam Syafi'i itu membolehkan sholat jenazah tanpa wudu. Tapi kalau mazhab 4
Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi tetap harus dalam keadaan wudu. Namanya sholat ya sholat, walaupun itu sholat jenazah tetap dikatakan sholat, walaupun itu isinya doa saja. Maka kita ya kalau memang mepet, mungkin nggak ada air atau kehabisan air, tidak apa-apa sesekali ikut seperti itu. Tapi kalau memang air banyak, di mana-mana ada air, apa kalau tidak ada air tayamum bisa. Ya sholat jenazah juga harus pakai wudu, walaupun ada ulama berpendapat. Tapi yang berpendapat yang di luar mazhab Imam 4 itu, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Kemudian juga yang kedua yang tidak boleh, tadi yang pertama sholat, kemudian tawaf. Tawaf ini tidak boleh dikerjakan oleh orang hadas. Tetapi orang hadas boleh masuk masjid. Ada orang wahna kencing, wahna kentut, terus masuk masjid berdosa deh? Hah? Berdosa deh? Tidak berdosa. Hadas kecil, kecuali junub yang nggak boleh nih dengan nih junub lagu yang deman wudhu kan terus tamu ke masjid kanggo nanti kan makan pada bingung. Ndak, kadang kita nggak paham. Jadi namanya hadas kecil itu yang bisa disucikan dengan wudhu, entah mungkin wah dengan itu, atau ada maksani nakde, wah temenek dan sebagainya. Maka itu hadas kecil namanya, boleh dia berada di masjid. Nah orang yang hadas kecil ini boleh dia masuk ke Masjidil Haram itu boleh, tapi tawafnya nggak boleh. Tapi kalau orang junub, jangankan tawaf, masuk Masjid Haram aja nggak boleh. Jangankan misalnya masjid kita ini aja nggak boleh, orang junub harus mandi besar dulu. Tapi kalau hadas kecil boleh. Makanya kalau orang yang mau ke Masjidil Haram dia tidak ada wudu, boleh saja dia masuk mungkin mau lihat keadaan sana atau apa. Tapi bagusnya dalam keadaan wudu. Tapi kalau mau ikut tawaf, nggak boleh. Harus dia wudu, karena syarat tawaf itu harus ada wudu, harus suci dari hadas kecil. Karena tawaf itu posisinya seperti sholat pengganti sholat tahiyatul masjid kita itu ya tawaf itu. Dalam riwayat Imam Hakim dalam Al-Mustadrak beliau katakan, Nabi sabdakan, at-tawafu bimanzilatis sholat. Tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Tahiyatul masjidnya ketika kita masuk masjid haram itu tawaf itu. Illa annallaha qad ahalla fihi an-nutqa, kecuali Allah menghalalkan di tawaf itu boleh kita cakap-cakap. Jadi tawaf itu yang 7 kali putaran itu sama seperti sholat sunnah. Cuman kita boleh sambil ngobrol. Kalau sholat kan nggak boleh. Kalau di tawaf ini boleh. Walaupun kedudukannya seperti sholat, tapi diperbolehkan kita berbicara. Misal kita tawaf sama istri kita atau teman kita, sambil kita ngobrol gitu. Ngomong-ngomong ya tidak apa-apa. Paman natoko pala yantiku illa bi khairin. Tapi kalau ngomong itu yang ngomong yang baik-baik, bicara agama sambil tawaf itu. Kalau baca doa dan sebagainya boleh itu. Kan walaupun kedudukannya seperti sholat. Nah, boleh dia masuk masjid. Tetapi kalau tawaf nggak boleh. Kalau dia mau tawaf harus dia wudu. Nah, maka kita sekarang kan masya Allah, bagi yang pernah haji ataupun umroh, kadang itu masya Allah ribet. Kalau kita tawaf pakai mazhab kita sendiri Syafi'i bakalan susah sudah. Nah, kalau kita pakai mazhab kita kan bersentuhan dengan perempuan, namanya di tawaf itu campur itu. Mau laki-laki perempuan jadi satu itu. Jadi satu. Beda kalau di Madinah. Kalau di Madinah di Masjid Nabawi itu ya perempuan ada tempatnya, laki-laki ada tempat. Nanti kalau masuk Raudhah digilir, laki-laki dulu, nanti jam berapa perempuan. Tapi kalau di Mekah ini enggak. Dimanapun tempat pokoknya di satu sudah. Kadang di Mekah itu kita shop kita laki-laki, nanti sini perempuan, laki-laki nanti sini perempuan. Nah, maka kalau kita tawaf itu, ketika tawaf itu, maka ulama memberikan kemudahan, boleh kita pakai mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu kan nyentuh perempuan nggak batal. Mazhab Maliki nyentuh perempuan nggak batal, tentunya dengan tidak syahwat gitu. Nah, kalau tawaf ini nanti kita pakai mazhab kita Syafi'i, nyentuh perempuan batal, ya Allah.
Berak-berak bersenggolan kan dengan ini, bersenggolan terus tempat wudhu dia jauh, dia luah. Wah, dia selesai wah tawaf. Nah, dia tebul menghindar bukan karena kita bujurtang, apalagi bawa di bagian Ka'bah media lah mulai tingkat seke atau dua no kan ya luas, bawa takadus arah motor khusus untuk tawaf ada, ya luas bawa takadus kursi roda. Tapi kalau di bawah di dekat Ka'bah itu nggak bisa, sudah penuh itu. Kadang bersenggolan kita dengan orang-orang perempuan besar-besar itu. Nah, tetap hukumnya kalau kita tuh batal, tawaf kita batal. Cuman karena darurat diperbolehkan tawaf itu mengambil mazhab Maliki, tidak batal walaupun bersentuhan karena darurat. Telah lalu terbaris untuk tawaf, terus terpetak tak wudu, tak wudu, bingung. Apalagi buru-buru terdatang tak jalan ke pusat. Makanya pada saat tawaf itu kita pakai mazhab Maliki. Dan kata bersentuhan dek batal karena dalam keadaan darurat. Maka selain itu enggak boleh. Kamu tahu hal itu tahu di Indonesia di kampung tu jadi dek jauh mazhab no. Nyentuh tu sanidatan batal sila mereka. Kecuali itu maksudnya karena darurat mulai jangan nyentuh perempuan yang bukan mahram kita, istri kita atau ipar kita atau orang lain yang bukan mahram kita batal. Itu diperbolehkan hanya di sana saja di Mekah ketika tawaf karena darurat. Kalau di Masjid Nabawi gimana bersentuhan? Batal karena di sana memang tidak ada rukhsahnya. Di sana itu memang ada tempat khususnya, laki-laki ada, perempuan ada. Tapi kalau di Mekah itu memang ya mungkin kalau yang pernah berangkat ke sana tahulah bagaimana ramenya di Masjid Haram itu, apalagi di Ramadan, di bulan-bulan besar itu sangatlah ramai. Maka kalau orang tawaf kalau dia batal maka batal wudhunya, harus diulang lagi. Seperti yang katakan tadi, boleh bagi orang tidak perlu wudhu tapi ngikut mazhab Maliki dalam keadaan darurat seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mashul mushafi wa hamluhu. Tidak boleh orang yang hadas kecil ini memegang mushaf apalagi membawa, tidak boleh. Tapi membaca boleh membaca. Ada anak kita hafiz Al-Quran tetapi dia udah kentut, boleh nggak baca Al-Quran? Atau dia merojah Al-Qurannya dengan dia ditaruh Al-Quran di sini tanpa dia pegang, boleh? Boleh. Cuman kurang pahalanya. Membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci itu tidak sama pahalanya kecuali dalam keadaan suci. Beda dengan orang junub atau orang haid, itu tidak boleh baca, sehuruf pun nggak boleh, apalagi membawa memegang. Tapi kalau hadas kecil boleh kita baca sebanyak-banyaknya, mau niat Al-Quran, mau niat apa, boleh. Yang nggak boleh bagi orang hadas kecil, marak side misalnya kesuci, terus ngentut, keluar angin, boleh ada baca Al-Quran, tapi dedek sampai demak, apalagi sampai bawa itu tidak boleh. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Waqiah disebutkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang suci. Nyentuh saja tidak boleh, apalagi sampai memegang. Tapi kalau membaca ya boleh-boleh saja. Wa kadza, dan begitu juga diharamkan kharitatun wa sundukun bihima mushafun. Juga diharamkan memegang tas atau peti yang di dalamnya Al-Quran. Jadi ada Al-Quran tok isinya di peti itu atau di kardus itu. Nah itu enggak boleh kita pegang. Misal ada paketan Quran atau kiriman Quran sekardus itu. Nah itu dengan wudu, itu enggak boleh juga kita pegang. Paham ya? Sundukun atau kharitatun, atau kertas yang berisikan Al-Quran tok, itu enggak boleh, harus ada wudu. Wa yahillu, dan boleh hamluhu fi amtiatin, tetapi halal hukumnya membawa Al-Quran yang berisi campuran. Misal tas nih, misal anak kuliahan itu orang kan berdoa Quran koce, yang kecil itu taruh di tas, terus ada laptop, ada HP, ada buku dan apa. Nah gimana ini hukumnya? Boleh nggak dibawa? Kan ada Al-Quran. Boleh, dengan niat bawa
barang. Sama kayak itu yang misalkan bawa kitab seperti ini, kitab ini sebenarnya nggak boleh ditaruh di bawah tas yang ada Al-Qur'annya, nggak boleh. Cuman kalau dia kumpul di sana ada kitab, ada buku, ada baju, yang tidak apa-apa ditaruh di bawah, tapi niatnya bawa barang bukan niat bawa Al-Qur'an, tidak berdosa. Tapi kalau niatnya bawa Al-Qur'an ditaruh di bawah ya berdosa dia. Nah, makanya tergantung niat. Nah, makanya halal hukumnya membawa barang-barang yang dalamnya ada Al-Qur'an walaupun ditaruh di bawah. Misalnya koper kita kalau umroh, di sana ada Al-Qur'an, sebenarnya nggak boleh taruh di bawah, tapi bercampur di sana ada buku, ada baju kita, niat sudah bawa barang, gitu. Maka boleh ditaruh di bawah, nggak apa-apa. Kemudian wafi tafsiri aksar minal Qur'an, kemudian juga kitab-kitab tafsir yang isinya lebih banyak ketimbang Al-Qur'an, maka bagaimana hukumnya kita pegang? Boleh. Misal ada kitab tafsir. Nah, tafsir ini kitab yang menterjemahkan, menjelaskan isi Al-Qur'an. Ada Al-Qur'annya juga 30 juz. Tetapi jika yang banyak itu tafsirnya ketimbang Al-Qur'annya, maka boleh kita pegang. Tapi kalau ada tafsir terjemahnya sedikit atau penjelasan sedikit, Al-Qur'annya salui, nah kan haram, masih dikatakan Al-Qur'an. Tapi kalau tafsir itu lebih banyak penjelasan ketimbang Al-Qur'annya, maka boleh. Seperti tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini kan lebih banyak Al-Qur'annya. Lebih banyak tafsirnya, penjelasannya ketimbang Al-Qur'annya. Walaupun di sana 30 juz, maka sebagian ulama membolehkan kita pegang dalam keadaan tidak suci. Apalagi kitab-kitab yang lain, kitab Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan kitab-kitab yang lain itu diperbolehkan kita pegang dalam keadaan tidak suci. Mudah-mudahan tidak wudu gitu. Tapi ya sebagai adab ulama kita ajarkan, ya kalau memang pegang kitab-kitab Al-Qur'an, kitab-kitab agama yang selain Al-Qur'an, walaupun boleh dalam keadaan tidak ada wudu, tetapi lebih baiknya dalam keadaan wudu sebagai adab. Walaupun di masjid itu diperbolehkan kita masuk masjid walaupun kita dalam keadaan hadas kecil, tapi adabnya itu ya kalau bisa ada wudu masuk masjid, itu adabnya itu, walaupun boleh. Kemudian juga wafi darahima wa dananira wa khawatima nukisa ala kulli minha Qur'an. Juga diperbolehkan membawa benda-benda yang ada tulisannya Al-Qur'an seperti cincin. Cincin ini boleh kita pakai kalau ada lafaz Al-Qur'annya, misalnya bismillah tulisannya, boleh kita pakai walaupun kita dalam keadaan adik wudu. Atau kepeng lain kan pakai dinar, dirham, itu ada ayat Al-Qur'annya di situ, ada ayat Al-Qur'an. Juga boleh kita pegang walaupun kita dalam keadaan hadas kecil, itu boleh. Paham? Kemudian juga wala yamna'u al-mumayyizu al-muhdits wala yamna'u al-mumayyizu al-muhditsu min mashil mushafi walau hin lidirasatin wa ta'allumi lidirasati wa ta'allumi. Kemudian tidak dicegah atau tidak dilarang anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sudah jalan akalnya, yaitu yang muhdis, menyentuh Al-Qur'an, walauhin atau papan tulis yang ada Al-Qur'annya, lidirasatin wa ta'allumin, karena untuk belajar atau mengaji. Misalnya ada anak kita ini sudah main otaknya gitu, bukan lagi dia ya, umur 6-7 tahun itu kan anak kita itu kan belum balik, tapi sudah bisa dia mencerna mana baik mana buruk. Nah, anak-anak seperti ini diperbolehkan pegang Al-Qur'an walaupun dia tidak wudu karena untuk belajar. Jadi nggak usah paksa anak kita yang kecil itu antum wudu dulu, kalau dia mama yang ngaji dia nah, jangan dipaksakan karena dia posisi masih belum balik. Tidak apa-apa dia mau jauh Al-Qur'an, pegang Al-Qur'an, tetapi ya kalau dia lebih paham lagi sedikit ya ajarkan anak kalau ngaji wudu dulu gitu. Tetapi seumpama tidak wudu juga tidak apa, asalkan dia sudah mumayyiz boleh memegang Al-Qur'an. Kayak anak-anak kita yang anak-anak PAUD itu kan sudah bisa dia mikir itu. Walaupun dia tidak wudu tidak apa-apa, dia pegang Iqra Al-Qur'an, kaji itu tidak apa-apa. Paham ya?
Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit penjelasan larangan-larangan bagi orang-orang yang hadas kecil. Nggih. Nah, ada yang tanyakan enggak? Di sini disebutkan sarahnya wa yahillu labthus siyabil lati naqasa 'alaiha syai'un minal Qur'an. Boleh memakai pakaian-pakaian yang di pakaian tersebut tertulis ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya ada Al-Qur'an baju itu tertulis bismillah atau tertulis itu boleh. Cuman boleh saja dipakai walaupun oleh orang-orang yang walaupun dibawa tidur, hatta itu dipakai oleh orang junub boleh. Cuman nanti ya jangan dibawa masuk ke WC, jangan ditaruh di bawah. Boleh saja seumpama ada yang kayak begitu. Cuma ya usahakan ya janganlah tulis-tulis ayat-ayat Al-Quran di baju, karena nanti kan kita cuci, karena kita jemur terus jatuh sehingga merusak kehormatan Al-Quran. Kemudian wa yakrahu kitabatul Quran wa yakrahu kitabatul Quran 'ala sukupi wal jidar walau kana lil masjid, dan dimakruhkan menulis ayat-ayat Al-Quran di tembok-tembok masjid, itu dimakruhkan walau kana lil masjid, walaupun itu untuk masjid. Ini sebagian ulama membolehkan dengan syarat tetap dijaga gitu, dan tetap dijaga kehormatannya, diperbolehkan. Nanti dia tulis Al-Quran tapi di bawah ini sebagai penghiasan bawahnya ini ditulis Al-Quran, itu nggak boleh. Tapi kalau di atas yang rapi, yang bagus dan tetap dibersihkan, nah, tidak apa-apa. Itu boleh. Tapi dimakruhkan sebagian ulama. Karena apa? Takut nanti tidak terjaga kehormatannya, kotor, nggak dibersihkan. Tapi kalau tetap dibersihkan, ya tidak apa-apa. Paham ya? Wa kadza kitabatuhu ala ta'am manahwi, boleh juga menulis Al-Qur'an di makanan terus kita makan. Itu gimana hukumnya? Tidak makruh, dibolehkan. Kemudian wa yajuzu hadmul jidar allazi kutiba alaihi syai'un minal Qur'an, boleh menghancurkan tembok yang ada tulisan Al-Qur'an. Itu juga diperbolehkan. Wa qala ta'am kadzalik, memakan makanan yang ada tulisan Al-Qur'an. Jadi boleh. Tapi Ustaz kan nanti jadi kotoran dia. Tidak apa-apa, itu sudah masuk ke perut, itu sudah. Kemudian juga diperbolehkan menulis Al-Qur'an, wala yukrahu kitabatu syai'un minal Qur'an bi ina'in liyumha bima in thumma yusqa lisyifai. Boleh juga menulis Al-Qur'an di wadah, di gelas atau di mangkok, kemudian diisikan air, kemudian dihilangkan itu tulisannya dengan itu tersebut, dikasih minum orang sebagai obat. Itu hukumnya boleh. Seperti orang tua gitu dulu kita, kalau ada orang sakit gigi dituliskan ayat Al-Quran, apa itu namanya ayatnya, kemudian disiramkan air, dikeringkan tulisannya yang pakai pensil itu, kemudian dikasih minum, itu boleh. Kemudian boleh hukumnya wala yakrahu tahriquhu, dan diperbolehkan membakar sesuatu yang bertulisan di dalamnya Al-Quran. Wa yukrahu, dan dimakruhkan membakar sesuatu nukisa alaihi syai'un minal Qur'an, yang ada tulisan Al-Qur'an, seperti ada kertas ini ada banyak tulisan Al-Qur'annya, itu makruh hukumnya membakarnya, kecuali illa in qasada siyanatuhu, kecuali untuk menjaganya. Karena wa alaihi yahmalu tahriq Utsman al-mushaf, karena Utsman dulu pernah membakar Al-Qur'an. Kenapa? Menjaga kehormatannya. Maka kalau ada Quran berserakan misal di pojok-pojok itu udah kotor, sudah banyak, itu boleh kita bakar. Nanti di tempat yang tinggi kita taruh, bakar, dan taruh abunya di tempat yang bagus. Itu jangan dicampur sama abu sampah gitu. Itu hukumnya boleh kalau memang kita khawatir terbang, dibawa kemana-mana. Tapi kalau ada Quran bagus sengaja kita bakar tanpa ada keperluan untuk menjaganya, itu hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau ada yang lembaran Al-Quran mungkin banyak, kan tidak pernah dibaca, itu yang kotor itu kumpulin, bakar,
yang tempat yang bagus tidak apa-apa ketimbang dia terbang merusak nanti dibawa kemana-mana, hukumnya boleh untuk menjaganya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup salah ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita untuk kita bisa amal dan sampaikan. Menanyakan enggak? Cukup? Ya, hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli